Sekali lagi, pekan balap yang sempurna untuk Max Verstappen, mencetak waktu tercepat di kedua sesi kualifikasi dan finish P1 di kedua balapan pada sirkuit Spa-Francorchamps minggu ini. Bahkan setelah penalti yang membuatnya start di P6 untuk Grand Prix di hari Minggu, Max Verstappen masih bisa membawa pulang kemenangan dengan jarak 22 detik dari kompetitor terdekatnya Sergio Perez. Dominasi dari awal sampai akhir ini sudah menjadi kebiasaan untuk Max Verstappen di musim 2023 ini. Dengan kemenangannya di GP Belgia yang menandakan kemenangan ke-8 berturut-turutnya di musim ini. Satu kurang dari rekor 9 kemenangan berturut-turut yang masih dipegang oleh Sebastian Vettel. Max Verstappen 10 dari 10. Di sisi lain, garasi Red Bull Racing, Sergio Perez menjadikan pekan GP Belgia menjadi GP kedua berturut-turut di mana dia berhasil masuk ke sesi kualifikasi 3 setelah pada Grand Prix sebelumnya mengalami banyak kendala untuk mengekstrak performa di sesi kualifikasi. Seperti yang diharapkan oleh Helmut Marko dari Sergio Perez, dia membawa pulang P2 pada Grand Prix di hari Minggu. Namun demikian, performa Perez di pekan balap ini masih jauh dari rekan setimnya. Performa Perez juga tidak dibantu oleh insidennya dengan Lewis Hamilton pada balapan sprint. Insiden ini menyebabkan kerusakan pada bagian sidepod RB19-nya, yang akhirnya membuat Perez harus DNF. Setelah dia jatuh, dan terus jatuh posisinya pada balapan sprint. Sergio Perez 6,5 dari 10. George Russell lagi-lagi mengalami pekan balap yang di bawah standar performa yang kita sudah biasa lihat dari Russell. Mobil Mercedes W14 yang sekali lagi terlihat kencang di pekan balap GP Belgia ini tidak bisa diekstrak penuh oleh Russell. Setelah sesi kualifikasi dan kualifikasi sprint yang sulit, membuat Russell harus bekerja ekstra di kedua balapannya. Ditambah dengan insiden pada sesi kualifikasi sprint yang juga menghambat kedua pembalap Mercedes ini juga menjadi catatan yang buruk untuk Russell pada minggu ini. Namun demikian, Russell masih berhasil membawa pulang poin di kedua balapan pada pekan GP Belgia ini. George Russell 6,5 dari 10. Lewis Hamilton di mobil Mercedes satunya mengalami pekan balap yang lebih baik. Finish P7 di sprint dan P4 di Grand Prix hari Minggu setelah sesi kualifikasi yang juga sudah dioptimalkan olehnya. Membuat performa dan pace dari W14 menjadi lebih terlihat di tangannya. Namun insiden dan kontak dengan Perez pada balapan sprint membuat Hamilton harus rugi beberapa poin setelah diberlakukannya penalti 5 detik pada akhir waktu balapannya. Penalti yang keras namun dapat terjustifikasikan ini membuatnya tidak jadi mendahului Alonso di klasemen poin pada pekan balap GP Belgia ini. Lewis Hamilton 8 dari 10. Charles Leclerc memberikan performa yang cukup mengesankan di pekan GP Belgia ini. Memiliki pace yang bagus pada kedua balapan di Spa, walaupun harus kalah dari rekan setimnya Carlos Sainz pada bagian sprint pekan balap ini. Namun usahanya mencetak waktu kedua tercepat pada sesi kualifikasi utama memberinya start pada pole position untuk Grand Prix di hari Minggu. Secara total membawa pulang 19 poin untuk Ferrari pada pekan balap GP Belgia, di mana tim-tim rival mereka juga sangat kompetitif. Ini membuat usaha dari Charles Leclerc menjadi sangat berharga. Charles Leclerc 9 dari 10. Di sisi lain, garasi Ferrari, Carlos Sainz hanya berhasil membawa pulang 5 poin saja setelah mengalahkan Charles Leclerc pada balapan sprint. Namun ketika datang Grand Prix utamanya yang menawarkan lebih banyak poin, Carlos Sainz terpaksa harus DNF setelah insidennya pada tikungan pertama di lap pertama dengan Oscar Piastri. Walau secara teknikalitas, Sainz tidak diberi penalti dan dianggap tidak bersalah, namun insiden tersebut tetap bisa dihindari oleh Sainz. Sainz yang berganti arah cukup agresif di start setelah mengunci ban depannya ini menutup pintu ke arah Piastri yang memang sudah menentukan jalurnya pada tikungan pertama. Damage pada sidepod kanan yang membuat Sainz terus mundur pada balapan membuat Ferrari memutuskan untuk menarik SF23-nya Sainz kembali ke pit untuk menyudahi balapannya yang sudah tidak ada harapan tersebut. Carlos Sainz 6 dari 10. AlphaTauri dianggap sebagai salah satu mobil terbapuk di musim ini, tapi lagi-lagi di tangan Tsunoda mobil AT04 bisa masuk ke dalam poin. Tsunoda yang mengkualifikasikan diri di P11 untuk Grand Prix pada hari Minggu, membawa pulang 1 poin di P10 setelah selama balapan nongkrong di sekitaran P7 dan P8. Sayangnya nilai Tsunoda harus dibawa turun sedikit minggu ini karena performanya di kedua sesi sprint kurang memuaskan, dengan kualifikasi sprint pada P16 dan finish P18. Yuki Tsunoda 8 dari 10. Daniel Ricciardo mengalami pekan balap GP Belgia yang kurang memuaskan. Setelah pada minggu sebelumnya dia berhasil menampilkan performa yang impresif di pekan pertamanya bersama AlphaTauri, pada pekan GP Belgia kali ini Ricciardo kalah sinar dari Tsunoda dan lagi-lagi tidak berhasil membawa pulang poin. Namun performanya di sprint memberi dia sedikit penyelamatan. Kualifikasi P11 dan finish P10 di sprint tidak membawa pulang poin tapi tetap lumayan.
Daniel Ricciardo 6 dari 10. McLaren mengalami awal pekan yang menjanjikan setelah mendapatkan posisi yang lumayan bagus di kedua sesi kualifikasi. Ditambah finish P2 dari Oscar Piastri pada balapan sprint yang menambah kemanisan untuk McLaren di awal pekan balap ini. Namun saat datang Grand Prix yang menawarkan lebih banyak poin, mobil McLaren MCL60 Oscar Piastri bahkan tidak berhasil memutar sirkuit Spa-Francorchamps sekalipun setelah damage yang didapatnya dari insiden dengan Carlos Sainz pada lap pertama. Akhir pekan balap Piastri cukup mengecewakan, menimbang dia berkesempatan membawa pulang banyak poin dari posisi startnya yang bagus di P5, yang juga satu posisi lebih baik dari rekan setimnya Lando Norris. Untuk itu Oscar Piastri 7 dari 10. Lando Norris juga mengalami pekan balap yang campur aduk. Pada kedua sesi kualifikasinya Norris dikalahkan oleh rekan setimnya dan rookie di McLaren Oscar Piastri. Pada pekan balap ini, Norris terlihat kalah saing dari Piastri secara pace. Namun stintnya yang mega dengan ban soft pada Grand Prix hari Minggu membawanya finish di P7 dan secara total membawa pulang 9 poin dibanding 7 poinnya Oscar Piastri. Lando Norris 7 dari 10 juga. Pasangan Fernando Alonso dan Lance Stroll mengalami pekan balap yang cukup anonimus. Performa mobil AMR 23 yang semakin menurun membuat keduanya harus bekerja keras untuk meraih hasil top 10 pada Grand Prix di hari Minggu. Alonso yang melakukan error pada saat balapan sprint harus DNF, namun memberikan performa yang cukup impresif pada Grand Prix esok harinya dengan finish P5. Sedangkan Stroll juga berkontribusi membawa pulang 2 poin dengan finish P9. Fernando Alonso 7,5, Lance Stroll 6,5. Pierre Gasly yang minggu ini mengadakan acara lari bersama untuk mengenang teman baiknya Antoine Hubert yang kehilangan nyawanya di sirkuit Spa-Francorchamps berhasil membawa pulang hasil top 3 untuk Alpine. Walaupun terjadi di balapan sprint yang artinya Gasly hanya membawa pulang 6 poin, ini tetap menjadi boost moral yang cukup baik untuk Alpine yang semakin ditinggal oleh tim-tim rival. Namun performa ini tidak bisa dia replikasi pada bagian Grand Prix dari pekan balap ini. Dengan finish P11 di belakang rekan tim lamanya Yuki Tsunoda, Pierre Gasly 8 dari 10. Sementara Esteban Ocon berhasil membawa pulang hasil top 10 di kedua balapan pada Spa minggu ini. Cukup anonimus pada pekan balap ini, tapi performanya ini tetap menghadiahkannya nilai 7,5 dari 10. Ngomong-ngomong soal anonimus, 3 tim papan bawah berikut namanya cukup sedikit disebut pada pekan balap ini. Alfa Romeo, Haas, dan Williams seperti nggak kedengeran namanya, dan para driversnya pun tidak ada yang melakukan performa yang cukup menonjol untuk bisa dinotis. Satu-satunya performa yang menonjol, walaupun bukan untuk alasan yang bagus, adalah performa dari Nico Hülkenberg. Pembalap yang biasanya langganan masuk ke Q3 ini dengan khasnya, kali ini harus memulai kedua balapan di P20. Masalah mekanikal pada sesi kualifikasi Grand Prix, sementara masalah timing untuk kualifikasi sprint membuat Hülkenberg mulai dari posisi terakhir di kedua balapan. Akhirnya finish di P17 pada sprint dan P18 pada Grand Prix membuat Hulk harus mendapat nilai terendah pada rapor balap minggu ini. Nico Hülkenberg 5 dari 10. Dan berikut adalah nilai untuk para pembalap yang anonimus di pekan balap Spa minggu ini. F1 sekarang memasuki istirahat tengah musim dan akan kembali lagi untuk GP Belanda pada 27 Agustus mendatang, di mana Verstappen akan mencoba untuk menyamai rekor Sebastian Vettel 9 kali menang berturut-turut di kandangnya sendiri di Zandvoort. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke Ngobrol F1 supaya nggak ketinggalan rapor balap berikutnya, dan pastinya juga konten-konten menarik lainnya.